Prinsip yang saya pakai dari dulu ya Om ya, tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi overthinking, itu bukan hanya ketika kita harus bersabar, tapi juga harus sadar, sabar dan sadar. Antum pengen punya suami kayak gini, kayak gitu, sabar penantiannya, tapi kadang-kadang nggak sakit nggak? Sakit bro, karena memang sifatnya, karena memang takdirnya, langit itu untuk dan bumi itu untuk jadi nggak bisa digapai, susah. Kadang-kadang yang jauh itu kalau kita pengen gapai itu jadinya overthinking. Sama kayak masalah ini Om ya, masalah kayak masa depan, sama kayak masalah itu kan masalah waktu kita itu kan WIO, tahu WIO? Waktu Indonesia overthinking jam berapa? Jam 12 sampai jam 2 dengerin lagu Sad Boy, betul? Tiba-tiba ada iklan Shopee, betul? Nggak jadi nangisnya ya. Udah kayak gini naruh headset di sini, earphone di sini, udah sahdu, udah kayak menghitung masa depan, tiba-tiba iklan Shopee. Yang tadinya mau jajan deh. Yang tadinya mau nangis malah belanja. Kalau ada duit. Nah, jadi timbul lagi overthinking yang kedua, nggak ada duit, gitu ya saya. Itu ya. Jadi overthinking itu adalah segala sesuatu yang memang terkadang jauh dan kita pengen banget meraihnya, tapi kita sadar bahwa kita belum tentu bisa untuk meraihnya. Nah, akhirnya menjadikan kita menjadi seseorang yang overthinking, yang berlebihan. Nah, kalau menurut ini kan lagi sedikit viral nih tentang ada beberapa orang yang mengatakan aku nggak mau nikah itu cuman bikin ribet dan kayaknya nambah beban hidup. Ada juga aku nggak mau punya anak karena nanti kalau punya anak itu malah bikin aku tambah tambah tua, ya tambah masalah, tambah ini. Ada juga yang bilang aku nggak mau berteman dengan banyak orang, cukup satu orang aja karena kalau banyak teman itu nggak bisa dipercaya. Bahkan mohon maaf, ada yang dia lebih, misalnya nih, yang negatifnya lagi tuh, yang lebih parahnya lagi tuh, aku nggak mau sama, kalau yang perempuan nggak mau sama laki-laki karena laki-laki itu cuma menyiksa, mending aku sama perempuan aja. Wah, serem banget tuh kan. Itu ada kan, ada banget dan bahkan banyak. Nah, kalau Ustadz Agam menyikapi hal-hal seperti itu, kalau kita back to Quran, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan yang berhubungan dengan Quran untuk masalah-masalah tadi? Langsung poinnya. Iya, langsung poinnya kan lebih enak. Child free ya. Child free. Langsung aja sebut namanya. Siapa namanya? Tahu. Dia nggak tahu rasanya kalau orang tua lagi capek nyuruh anaknya beli gula tuh, nggak tahu rasanya tuh. Ya kan? Dia nggak tahu rasanya kalau lagi males angkat jemuran nyuruh anak ini nggak tahu tuh kayak gitu. Berkedok aja, child free. Bagaimana cara saya kemudian mengatasi overthinking yang begitu luar biasa, teman-teman? Di sini ada yang overthinkingnya ada berlebihan, betul-betul kayak overthinking gitu? Adalah, kita semua sama lah ya. Kalau kita tahu ini kan momentumnya tentang hari di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu healing, ya. Healingnya Rasulullah apa? Isra dan Mi'raj. Kalau kata Syekh kita itu dikatakan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu disebabkan kecemburuan dan overthinking dari langit yang mengadu kepada Allah. Apa yang dikatakan di situ? Ya Allah, Rasulmu itu orang yang engkau muliakan itu hidupnya di bumi terus. Pastilah bersangkutan ceritanya tentang bumi terus. Maka bagaimanalah kami yang makhluk langit ini? Akhirnya ada overthinking, ngadu sama Allah, ya Allah, demi kasih sayangmu, demi kebesaranmu, biarkanlah ada cerita yang luar biasa yang berkenaan dengan kami langit dan Rasulmu yang engkau cintai. Karena overthinkingnya lah langit itu sampai ngadu, ya Allah, kau overthinking lah ya Allah. Masa Rasulullah itu ceritanya di bawah terus nggak pernah cerita di langit. Akhirnya disitulah baru di Isra wal Mi'rajkannya Rasulullah. Dan yang buat overthinking, perjalanan Lebih syahdu gitu, lebih syahdu ngomong. lanjut.
Panas. Dingin ini, anginnya langsung iya, kenceng. Masya Allah, Allah tuh langsung gak terima gitu loh dibilang panas. Oke. Lanjut. Sampai mana hadirin? Perjalanan Rasulullah, Isra Perjalanan dan Rasul. Mi'raj. Di Iya. situ. Isra itu adalah ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Percaya nggak? Percaya, karena Masjidil Haram ada dan Masjidil Aqsa ada. Ketika Rasulullah kemudian wal Mi'raj. Mi'raj itu apa? Nah, perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh. Masih percaya? Masih, karena di pelajaran biologi ada langit ketujuh. Sidratul Kemudian Muntaha. sampailah pada titik di mana Rasulullah naik setelah langit ketujuh, ada namanya Sidratul Muntaha. Ada nggak di pelajaran IPA? Gak ada. Nggak ada. Kalau kita pikir secara nalar logika, itu nggak bakal sampai. Akal kita bakal buntu, betul? Nggak bakal sampai akal kita, gimana ceritanya ini manusia sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha apaan? Sidratul Muntaha apa? Sidratul Muntaha itu siapa? Kan nggak tahu kita. Karena yang kita pakai secara paksa adalah makanya ketika Rasulullah menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, orang-orang pada memakai akalnya, nggak ada yang percaya. Cuman satu yang memakai hatinya, yaitu Abu Bakar mengatakan, kalaulah yang mengatakan demikian adalah Rasulullah, wa ana saufa aro, katanya, maka akulah orang yang paling percaya. Dia nggak bakal pernah overthinking, karena kalau udah sampai kapasitas otaknya, akalnya untuk memikir, maka disitulah gunakan hatinya untuk membantu membackup. Tuh teman-teman kadang kayak gitu, masa depan, mau nikah, apa segala macam. Kalau diakalin terus pecah, bakal makanya disitulah Allah ciptakan selain akal ada yang namanya hati. Dan hebatnya teman-teman, ketika Allah itu ingin mengalahkan logika kita yang dangkal, akal kita yang pendek, akal kita yang nggak sampai pada ilmunya beliau, pada ilmunya Allah, Zat yang Maha Kuasa, Allah itu mengatakan dalam surah 55 ayat 22. Kincai lah ya. Pandai dah. Dibuka, bukan pandai dah. Buka surah 55 ayat 22, ayat 23, ayat 24. Udah bisa lah jadi orang Pontianak. Ini ada jual tanah kalian? Mau bertetangga kita? Kasihlah tanah murah. Betul ya? Saya tunggu DM kalian, betul nih? Oke. Bukan bercanda sini saya nih. Ya buka, udah. Surah apa itu? Ar-Rahman. Suka dibaca surah Ar-Rahman? Kepala kalian batu. Nggak tahu kenapa? Allah itu ketika menurunkan surah Ar-Rahman itu khususnya untuk orang-orang yang kepalanya batu. Buktinya apa? Ketika Allah turunkan surah Ar-Rahman, berapa kali Allah mengatakan fabi ayyi ala? Sama lah contoh kayak Umi Mira, Umi malu ya. Umi Mira nyuruh saya, Agam, contohlah katakan saya anaknya itu ya. Agam tolong belikan gula. Iya, bentar. Agam tolongkan beli gula. Iya, bentar lagi. Agam tolonglah belikan gula. Iya, bentar lagi. Sama lah kayak ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nah, banyaklah alasan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, banyaklah alasan. Maka aku suka dibacain surah Ar-Rahman, mau dong jadiin mahar aku surah Ar-Rahman. Maka kepala kalian batu. Jangan senang kalau dibacakan surah Ar-Rahman, karena surah itu diturunkan untuk teman-teman yang kepalanya batu. Mendinglah surah Yasin kalian. Lanjut. Apa Allah katakan di situ dia dua-dua? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Udah ada iklan marjan? Seminggu lagi lah ya. Oh belum ada? Maklum guys, belum ada TV. Ada yang nanya bang TV? Baiknya orang Pontianak ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, dan dari dalamnya keluar mutiara dan marjan. Marjan itu permata. Permata itu keluar dari mana? Pernah nonton SpongeBob?
Mutiara, oh iya, mutiara, mutiara ya. Mutiara keluarnya dari kerang. Oke, di ayat 23 Allah mengatakan Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Poinnya di ayat ke-25 Allah mengatakan di ayat 25 itu lagi. Oh, salah guys. Berarti 22, 23, 24. 24 berarti. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'la. Apa Allah kata situ? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam yakhruju minhumal lu'lu'u wal mar. Allah ketika menceritakan tentang ternyata di dalam dasar laut itu keluar permata yang indah, mutiara yang indah. Di mana letaknya mutiara? Di dasar laut. Punya mutiara? Enggak usah, enggak punya, mahal bilang gitu. Ada yang punya mutiara? Berat enggak mutiara? Enggak. Berapa beratnya? Sekilo? Enggak. Berapa gram? Segram. Segram itu udah paling berat ya. Tapi Allah katakan di situ letaknya di dasar lautan. Di ayat ke-24 Allah mengatakan dan ternyata di atas laut itu berlayarlah kapal-kapal yang berat, kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang kokoh, kapal-kapal yang agung berlayar di atas lautan dan letaknya di atas lah laut. Logika kita apa? Yang berat pasti di dasar dan yang ringan pasti letaknya di atas lah laut. Logika nyambung? Kalau kita paksa menggunakan logika kita kayak gitulah mikirnya. Harusnya kan yang ringan ini di atas dan yang berat bertonton itu letaknya di bawah. Lagunya bisa diganti. Bisa diganti lagu ini. Lagu apa guys? Gak usah lah, ini aja lah dah. Ini kayak lagu ayat-ayat cinta ya. Ketika cinta bertasbih. Oh salah. Ketika cinta bertasbih ya. Pernah nonton? Lagu itiraf aja lah ya. Pernah, nggak usah ini aja. Pernah nengok piramid? Belum, siang. Kasian lah kalian nih. Back to tema. Sampai mana tadi? Kapal yang berat itu di atas. Itulah kalau kita paksakan akal kita yang pendek itu untuk mendikte logikanya Allah. Yang jauh-jauh tuh nantilah. Yang dekat-dekat tuh barulah kita ambil. Orang Mesir nih ya, kalau kita nak bandingkan sama kalian, mantap. Assalamualaikum. Enggak, maksudnya saya ini mau melucu, coba lagunya lucu ini, mau nangis. Enggak apa-apa lah, agak pelanin dikit. Ada yang mau bertanding overthinking sama orang Mesir? Kita di Indo kalau nak nikah, kamu cinta, saya cinta, pergi ke KU. Aku dan kau ke KU. Selesai, cinta nikah. Meskipun pulang-pulang minta beras ke mama, selesai. Orang Mesir kalau nikah kayak mana syarat pertama? Intal lazim, katanya mereka itu intal lazim bita karobiyat nafsan. Apa artinya? 10.000. Voucher 500.000. Atau intal lazim bita karobiyat nafsan kata mereka itu. Ya ini kan saya nanya tuh, satu ketika saya nanya, di Mesir itu banyak kakek-kakek tua yang belum nikah. Banyak orang-orang tua yang belum nikah sampai mereka mengatakan, saya nanya, kenapa orang Mesir belum bisa menikah setua-tua kayak gini? Makanya dia mengatakan kayak gitu. Yang pertama Cil dia bilang kayak gitu, kau harus punya mobil sendiri. Kayak mana cara kalian mau nikah? Ada kalian mobil? Nggak ada. Motor aja Aerox nabrak pintu. Motor aja Suprite masih kepalanya getar ya. Enggak. Iya. Masih. Itu yang pertama. Wah, kayak mana cara kalian mau nikah? Itu yang pertama. Itu aja udah susah. Yang kedua apa? Ental lazim bitak imarat nafsak, bilang kayak gitu. Kok harus punya rumah sendiri, punya rumah kalian sendiri.
Masih numpang. Masih mama-mama, masih lah Pak minta duit, masih lah Ma minta duit. Itu kalau kita nandingkan overthinking sama orang-orang tersebut. Yang ketiga terakhir kata mereka, ente lazim betak mihnatan nafsak. Kau harus punya pekerjaan sendiri. Ada kalian pekerjaan? Adalah pelajar tuh pekerjaan, bro. Ya, pekerjaan. Bisa kalian nikah kalau kayak gitu posisinya? Susah. Tapi apa kata mereka? Kalimat luar biasa yang akhirnya mereka katakan itu apa? Yabni, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah diri kamu dari sesuatu yang apa-apa itu adalah urusan Allah. Sawabikul himamu la takhrikul aswarul aqdar. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu dengan tekad kamu yang besar untuk menembus dinding takdirnya Allah. Istirahatkanlah diri kita dari sesuatu yang apa-apa itu adalah urusan Allah. Jangan capek. Sebab tujuan kita cuma dua hidup di dunia nih. Iya, karena bodoh. Kita disuruhlah beribadah, kemudian kita disuruh untuk minta tolong. Sholat ibadah, kemudian minta tolong. Sholat ibadah ikhtiar, kemudian ditutup dengan tawakal. Itu. Lanjut. Masih pakai logika kita yang pendek? Masih pakai logika kita yang pendek? Capek antum makanya kalau bisa melihat berita ya orang-orang yang meninggal di kosan, orang-orang yang bunuh diri di kosan, itu kan karena orang-orang yang menggunakan akal pendek mereka untuk mengurusi urusannya, yang urusan itu adalah urusannya Allah. Nggak sampai otaknya. Maka selain Allah menciptakan akal, Allah menciptakan juga di situ hati. Kalau akal sudah sampai pada limitnya, maka gunakanlah hati untuk